Kita kan reviewnya santai ya, maksudnya apa adanya juga gitu, kita nggak mau gimmick atau segala macam, kita nggak memberi dukungan, malah ayo dong datang ke sini lagi gitu kan, ayo nanti saya kasih pelayanan yang baik deh gitu. Berarti kita memang harus berusaha menjadi content creator yang apa adanya aja. Hai Tribuners, seperti yang kita ketahui ya Tribuners ya, marital status itu tidak mempengaruhi atau tidak menjadi penghambat bagi seseorang untuk menggeluti bidang hobi atau pekerjaan dan profesi mungkin yang ia sukai. Nah, di Obsesif kali ini Tribuners ya, kita sudah kedatangan dua tamu nih. Dua tamu kita pada hari ini tuh berstatus sebagai food reviewer asal Balikpapan. Dan seperti Anda ketahui Tribuners ya, kedua tamu kita pada hari ini sudah menikah ya? Sudah. Berarti sudah statusnya ibu-ibu ya? Iya. Dan seperti disampaikan tadi Tribuners ya, marital status tuh tidak menjadi penghambat bagi seseorang tuh untuk berkarir di bidang atau di sesuatu yang sangat dia sukai. Nah, tanpa berlama-lama lagi Tribuners, kita langsung kenalan dengan dua narasumber kita pada siang hari ini. Halo, selamat siang. Boleh perkenalkan diri nih dari Mbak Sharon dulu, silakan. Siang, nama saya Sharon Natali. Umur sudah kepala 4. Oh, nggak boleh disebut berapa belakangnya ya? Kalau 4 aja gitu. Ya, 40 sih sebenarnya, Oke. 40 pas tahun ini. Jadi selamat berjumpa. Oke, dan selanjutnya? Hai, nama saya Sharon Natalia. Kebetulan kita emang kembar, umur pasti sama gitu ya. Asli Balikpapan, kelahiran Balikpapan, anak Balikpapan. Oke, dan kalau boleh tahu nih ya, status ibu-ibu berdua atau mbak berdua ini apa sebenarnya? Food viewer kah atau seperti apa kira-kira? Mau dibilang food viewer ya bisa jadi, karena kebetulan kita punya konten, kebetulan kita garap konten, family konten sebenarnya. Kita lebih ke belakangan ini kita lebih ke review makanan-makanan, terutama yang seputaran Balikpapan dulu yang kita garap. Itu sih sebenarnya. Oke, nah sebelum kita masuk lebih dalamnya terkait dengan hobi keduanya nih yang kemudian dijadikan sebagai profesi gitu ya, yaitu mereview makanan, kita mau tahu dulu nih background dari Mbak Sharon dan Mbak Sharon. Silakan mungkin dari Mbak Sharon dulu, kira-kira backgroundnya seperti apa sih sebenarnya? Kalau background sih kita ibu rumah tangga biasa ya. Cuma karena mungkin sosial media itu istilahnya setiap hari udah kita lihat ya depan mata, mau YouTube mau apapun, akhirnya kita berpikir mencari kegiatan lain di luar rumah yang kira-kira bisa mengajak keluarga juga, anak, suami, apa nih yang paling cocok, ya udah kita bikin konten YouTube. Basicnya emang untuk keluarga kita aja, tapi yang lebih spesifik apa nih yang kira-kira menarik nih ya, yang kita ibu, anak, suami cocok nih apa, urusan makanan. Betul ya kan, urusan mulut. Jadi ya udah kita nggak mau repot, ya udah kita bikin konten yang itu aja. Oke, berarti memang sebenarnya nggak punya background sama sekali terkait dengan food and beverage ya sebelumnya? Nggak ada sama sekali. Oke, kalau boleh tahu latar belakang pendidikan? Saya dulu pendidikan sekretaris. Jauh banget ya sebenarnya. Berbanding terbalik. Berbanding terbalik ya seperti itu. Iya. Nah, kalau Mbaknya sendiri gimana nih kira-kira backgroundnya? Kalau background sama sih, kebetulan kita kuliah di tempat yang sama ya, sekolah dari SD itu kayaknya nggak pernah pisah gitu ya. Jadi sampai kuliah pun kita memilih pendidikan yang sama, sekretaris. Sempat bekerja sekitar 10 tahunan di perusahaan ya. Di Balikpapan kan kebanyakan ya mining ya. Ya sempat bekerja, akhirnya memutuskan untuk berhenti waktu menikah karena kebetulan ya udah lebih baik mengurus anak di rumah. Setelah anak makin besar, ngeliat sosmed makin kencang, gila-gilaan ini, akhirnya kita pikir ya udah kita cari kesibukan, walaupun bukan money oriented sih sebenarnya dari kegiatan kita lebih untuk kayak ngisi waktu luang aja. Akhirnya apa sih yang paling gampang buat mama-mama yang membingungkan ini ya hari-hari ya kan? Akhirnya kita memilih untuk ya udah ambil kamera, kita nge-review makanan aja yang paling gampang. Gitu. Oke, berarti memang dimulai dari kecintaan atau hobi memang suka makan bareng keluarga seperti itu. Bener ya. Memang paling enak itu menjalankan sesuatu yang sudah menjadi hobi dan kecintaan gitu ya kan. Apalagi kalau misalnya suatu saat diuangkan atau dimonetisasi mungkin kan YouTube-nya kan luar biasa. Gitu. Doakan. Makanya nonton dong ya. Nonton. Jadi ikut mendoakan. Betul sekali. Nah, kalau boleh tahu nih kan sebelumnya dikatakan bahwa memang punya akun YouTube seperti itu ya, di mana isinya adalah mereview makanan. Nah, kalau boleh tahu itu sejak tahun berapa kira-kira akun YouTube ini tuh dibangun sampai dengan hari ini?
Kalau dari YouTube sendiri kita udah bikin dari awal 2019 ya kan. Memang untuk awal-awal video kita masih seperti mencari ciri khas kita ini, konten kita tuh apa sih gitu ya kan. Jadi kadang kita liburan, ya kita review tempat liburan kita yang di luar Balikpapan. Ya kembali lagi makanan juga kita review gitu kan. Selain tempat liburan yang mungkin di pantai atau di mana. Akhirnya makin kesini setelah pulang dari liburan bingung kontennya apa ya. Akhirnya ya itu kembali lagi ke review makanan lagi. Berarti akhirnya terbentuklah jati diri dari Iya, YouTube itu sendiri, akhirnya. yaitu mereview makanan sebenarnya. Dengan sendirinya kebentuk Betul, ya. dengan sendirinya kebentuk. Dari awalnya bingung, ya udah deh makanan aja seperti itu. Nah kira-kira nih, tentunya Tribuners di rumah ya pasti penasaran kan, karena ada 2 orang ibu kembar nih ya kemana-mana selalu bareng-bareng tuh bawa kamera gitu kan nge-review makanan. Pernah nggak kira-kira sebelumnya itu punya pengalaman yang memorable banget nih terkait dengan hobi mereview makanan ini? Kira-kira Cerita. Kayaknya ada sih satu tempat ini legend sih kalau kita bilang legend, karena tempat ini saya tahu dari zaman saya SD. Jadi itu sekitar tahun 80-an tuh sudah ada di Balikpapan. Sampai saya sudah seumur segini tempat itu masih ada. Oke. Dan terus waktu kita review ternyata ownernya ini masih ada ternyata. Masih hidup. Masih hidup. Dan di situ kita bisa ya walaupun tidak banyak ya, karena ownernya kebetulan bukan orang Indonesia. Jadi kita ya ada ngobrol sedikit menanyakan ini berdiri tahun berapa, terus identik dengan makanannya yang bagaimana. Itu sih yang menurut aku ya bisa ketemu dengan ownernya yang istilahnya masih ada ternyata, karena tempat makan ini saya tahu banget dari zaman saya SD. Oke. Itu sih, Berarti memang selain mereview makanan, di balik ini juga ada sekalian bernostalgia lah seperti itu ya. Ada cerita yang didapat ada seperti ceritanya. itu. Wah, luar biasa sekali ya. Nah kalau Mbak Sharon sendiri nih pasti punya pengalaman tersendiri dong, beda dari Mbak Sharon meskipun kembar kemana-mana selalu sama-sama. Gimana kira-kira? Pengalaman nge-review ya. Ya yang lucunya itu yang saya bilang abis kita review ya biasa ya, kita kan reviewnya santai ya. Maksudnya apa adanya juga gitu, kita nggak mau gimmick atau segala macam, kita nggak. Jadi pada saat kita review video udah kita upload gitu kan, tiba-tiba ownernya tuh nggak stay di Balikpapan, kita tahu gitu ya. Ownernya tuh stay-nya di luar Balikpapan tuh berkomentar atas kritikan lah. Sebenarnya bukan kritikan yang kita berusaha menjelekkan, enggak sih, hanya masalah suasana tempat atau apa yang kayak gitu-gitu aja sih. Senengnya itu dari ownernya itu gimana ya, kayak memberi dukungan, malah ayo dong datang ke sini lagi gitu kan, ayo nanti saya kasih pelayanan yang baik deh gitu, seperti itu. Jadi kita ngerasa oh ternyata kritikan kita walaupun yang istilahnya mungkin kalau orang dengar kok diomongin kayak gitu tempatnya gini, tapi ternyata dari owner sendiri tuh seperti masukan gitu mungkin bagi dia gitu kan, untuk oh mungkin tempatnya harus diperbaiki atau menunya atau bagaimana tuh harus lebih ditingkatkan lagi segala macam. Jadi kita mikir oh oke, berarti kita memang harus berusaha menjadi content creator yang apa adanya aja. Untuk kalau menyampaikan sesuatu tuh jangan yang terlalu membuat orang tuh malah melihat wah ternyata ini komentarnya nggak sesuai nih sama kenyataannya gitu. Kita nggak mau seperti itu sih, lebih real aja gitu. Oke, berarti konten dari Mbak berdua ini bisa dipastikan objektif ya? Ya, bisa diklaim objektif seperti itu. Objektif apa menurut kita berdua gitu. Jadi kalau memang nice ya kita bilang nice, kita bilang kalau misalnya a little bit sedikit gini-gini ya kita harus jujur juga kayak gitu. Oke, berarti di belakang layar sebenarnya pernah punya pengalaman gak sih ketika mengupload video merasa kayak seperti kita terlalu jahat ya ngomentarin makanan ini gitu, pernah gak ngerasa kayak gitu, maksudnya dilema gitu loh? Kebetulan kan ada edit ya, jadi kalau misalnya menurut kita pada saat proses editing itu kita pas kita lihat ini kayaknya jangan deh dimasukin, dipotong aja gitu. Kita takut apa ya kita berusaha sih sebisa mungkin konten kita tuh tidak menimbulkan komen-komen dari video tuh nanti yang nggak enak gitu kan, karena kan kita melihat dari sisi kita ini juga udah bukan remaja ya, maksudnya yang bisa berkoar-koar apa istilahnya mengeluarkan pendapat itu istilahnya tanpa memikirkan efek belakangan. Betul. Jadi kita lebih menahan supaya ya paling tidak yang kita hadirkan itu menyenangkan sih gitu, terus menimbulkan efek yang positif aja, gitu aja sih seperti itu. Oke, berarti sejak tahun 2019 ya. Iya. Kira-kira waktu awal pertama kali membangun akun YouTube atau konten ini, hal apa aja sih, kendala apa saja sih yang ditemukan kira-kira, Mbak Sharon? Kalau awal tuh kita kan belum lebih ke review ya, jadi lebih kayak misalnya kita kegiatan kita, jadi mungkin kalau kendalanya tuh mungkin lingkungan sekitar ya. Iya betul. Mungkin, jadi kayak misalnya kita lagi ke tempat yang ramai nih, terus
terus kita lagi mau coba bikin konten, terus yang tiba-tiba ada security-nya negur gitu, padahal kita nggak ngapa-ngapain, cuma bikin video ya, video umum biasa aja gitu, nggak yang melakukan sesuatu yang berbahaya juga gitu. Jadi hal-hal kayak gitu sih, lebih ke lingkungan sekitar. Jadi kayak misalnya ada orang yang negur atau security atau penjaga situ yang bilang mbak nggak boleh gini-gini, lebih ke situ aja sih. Tapi kita nggak terlalu menganggap itu masalah juga sih. Oke, kalau Mbak Syan mau nambahin kira-kira? Sebenarnya sih mungkin ya di tahun 2019 tuh Balikpapan mungkin masih agak, orang-orang itu mungkin belum terlalu ngeh ya kalau kita di jalan bawa kamera. Betul, gitu ya. agak aneh Ya, gitu ya. mungkin agak pikir ada apa ini gitu kan. Jadi kadang-kadang ada satu waktu kadang kita mau nge-review apa, mereka tuh kayak merasa nggak nyaman atau apa gitu kan. Jadi kadang kita berdua udah deh di ini aja, di pending aja, ngambil videonya, nge-shootnya nanti aja deh, cari yang tempat agak gimana yang sekiranya lingkungannya itu orang di sekitarnya tuh udah dia lagi bikin video, kita menyingkir gitu kan. Atau juga yang ngerasa biasa aja, misalnya lagi di tempat makan, kita lagi di situ kena kamera, mereka ngerasa biasa aja ya kita lanjutkan. Tapi kalau ada yang ngerasa kayak terganggu, kita sih mending kita pending dulu sih, kebanyakan seperti itu. Oke, berarti memang sering pending gitu ya untuk Iya. syuting video karena Iya. melihat situasi di Iya, kondisi benar. juga. Oke, baik. Benar, itu kendala bahkan dihadapi sampai dengan hari ini Iya, seperti itu. masih seperti itu. Oke, berarti seorang apa istilahnya food viewer itu harus melihat kondisi di Iya. sekitar juga ya, nggak Iya, bisa benar. maksudnya dengan ego gitu, kita punya target ini harus Iya. buat video. Oke, baik. Memang jiwa keibuannya keluar di situ ya. Beda ya sama saya. Kalau saya kayaknya, aduh hari ini udah target mau nggak mau harus buat video gitu. Kalau ibu-ibu yang nge-review agak beda memang. beda. Oke, nah kalau boleh tahu nih di belakang Mbak berdua ini ada tim lain nggak sih selain ibu berdua ini? Apakah benar-benar dari awal syuting, edit dan lain sebagainya atau bagaimana? Gimana? Nggak ada sih ya, bener-bener pure hanya Family. suami. Ya. Oke. Kebetulan suami ngerti gitu ya, suaminya dia ngerti gitu cara edit, cara ambil kamera, terus juga peralatan lumayan ada gitu kan. Ya udah bener-bener ya family aja. Nanti anak bantuin misalnya bawain ini, bawain itu. Jadi nggak ada kru gitu, nggak ada sih. Keluarganya sangat pengertian sekali ya. Bukan lebih ke hemat kayaknya. Lebih ke hemat. Iya, hemat kayaknya. Betul, benar, ketimbang hemat. dimarahin mama Irit, gitu kan. irit kayaknya, kita lebih ke irit sebenarnya. Betul, ketimbang diomelin mama gitu ya, udah mending bawa aja, editin aja videonya seperti itu. Oke, kebetulan pada bulan Desember ini kita kan masuk pada Hari Ibu ya. Satu hal yang tentunya menjadi salah satu hari yang tentunya menjadi momen bagi setiap orang nih. Kalau boleh tahu nih pandangan dari Mbak berdua nih, kita kan ngobrolin soal keaktifan perempuan di media sosial khususnya di YouTube. Nah, Mbak berdua tuh mandangnya seperti apa sih? Apakah memang ibu-ibu, let's say, perlu untuk mengeksistensikan dirinya di media sosial, ataukah seharusnya di belakang saja memberikan kesempatan ini bagi anak muda? Kira-kira bagaimana Mbak Syarmi? Kalau aku pribadi ya, mungkin banyak juga orang sering dengar ya, angkatan 80, 90 itu generasi menolak tua. Betul. Dan itu emang bener gitu. Jadi kadang kebetulan anakku udah remaja ya, udah 15 tahun. Jadi kegiatan-kegiatan dia yang kekinian itu aku berusaha ngikutin gitu. Oke. Malah mungkin untuk di sosmed dia kalah dibanding aku ya. Karena mungkin anak cowok ya, nggak mau terlalu yang gimana. Jadi mamahnya ini yang lebih ini ya. Kalau menurut aku sih nggak masalah ya, maksudnya umur berapapun kamu mau aktif di sosmed itu kan cuma untuk mengekspresikan. Kalau aku sih lebih ke hiburan ya. Betul. Lebih ke hiburan, kamu tidak tanpa harus menjatuhkan pihak lain. Kamu bikin video lebih menunjukkan kamu misal lagi jalan-jalan, kamu lagi senang-senang sama keluarga, sharing kegembiraan kan nggak salah ya. Betul. Kalau aku pribadi ya nggak tahu pandangannya orang lain gimana. Oke, kalau Mbak Syan sendiri kira-kira? Ibu-ibu sekarang ya luar biasa sih. Kalau di sosmed nih saya akui, kebetulan saya mengakui juga ya, ya, saya Tren, mengakui gitu ya, maksudnya untuk ibu-ibu di atas umur 35 ke atas lah. Ya. Gitu ya. Kalau 35 ke bawah tuh hitungan saya masih muda ya, ibu muda gitu ya. Tapi kalau udah 35 ke atas gitu, aktif di sosmed sebenarnya nggak salah gitu loh, nggak masalah selama gitu kan. Apa yang dihadirkan, apa yang ditampilkan itu ya masih sesuai, masih tidak melanggar norma sih terutama ya kan. Mungkin dari cara bicara, mungkin dari cara berpakaian gitu kan. Selama itu menunjukkan bahwa oh kamu seorang ibu, kamu wanita dewasa gitu kan, kamu bermain sosial media atau bermain apapun itu
paling tidak kamu tetap menunjukkan jati diri ya kamu seorang ibu gitu loh. Betul. Walaupun kontennya yang kamu tampilkan mungkin kamu ngedance atau kamu lagi masak di dapur atau kamu lagi ngomong anak gitu kan, nggak masalah gitu kan. Buat hiburan iya, tapi juga paling tidak ada sisi edukasinya lah Iya, buat betul. yang menonton, itu aja sih. Oke, nah sebelumnya kan sudah kita omongin kan kalau Mbak berdua ini mengklaim bahwa akun YouTube-nya itu menilai makanan secara objektif gitu kan. Nah kalau menilai makanan secara objektif tentunya ada saat dimana kita memang harus jujur atas Iya. makanan ini. Nah kira-kira pernah nggak sih terpikir kayak, aduh anakku gimana ya kalau seandainya aku ngomongin makanan ini tuh apa sih istilahnya nggak enak seperti itu. Apakah pernah merasa dilema seperti itu ketika membuat video yang secara objektif menjelaskan terkait dengan makanan seperti itu? Gimana ya? Kalau kita ya gini, makanan nih, misalnya yang belum pernah sama sekali kita coba nih, wih ini bener baru nih muncul. Kita mikir berdua, apa kita rasa dulu satu porsi sebelum kita review, gitu loh. Dari kita sudah rasa dulu tanpa kamera hidup ya istilahnya, kita coba dulu nih, ternyata begini ya, mau nggak kita review? Kita pastikan dulu berdua gitu kan, ya sama keluarga juga, Iya. ini bagus nggak ya kita review? Kita takutnya dengan kejujuran kita nih kadang-kadang Iya, nanti betul. takutnya nanti ada yang baper gitu kan, Iya. kita kan nggak enak hati juga gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ngerasa udah deh kayaknya nggak usah direview deh, kayaknya kita cancel aja untuk review, ya kita tetap makan, tetap bayar gitu kan, maksudnya tetap kita makan tapi akhirnya kita cancel untuk review gitu, karena menurut kita di depan kamera terus kita harus berpura-pura gitu ya, betul. itu bukan kita banget gitu kan. Betul. Maksudnya ya udah kita real aja, kalau memang ini kayaknya ini belum oke deh untuk direview, jadi kita memutuskan ya udah ntar kita cari tempat lain aja yang kita review gitu. Kebanyakan sih beberapa kali kita ketemu situasi kayak gitu, Oke. akhirnya jadi kita cancel untuk review. Oke, berarti memang pernah ada di kondisi merasa dilema seperti Iya, itu ya. benar. Oke. Selain memikirkan si pemilik makanan atau Iya. pembuat makanan, tapi juga memikirkan efek di belakangnya Iya, seperti apa. benar. Mungkin itu bedanya kali ya saya dengan ibu-ibu gitu ya. Nggak ada rasa sensitif sampai ke situ gitu. Jiwa mama-mama ya, bener. Betul. Oke, nah kalau boleh tahu nih berdua, kira-kira ada idola tertentu nggak sih terkait dengan seorang food reviewer nih yang kira-kira ibu mungkin ya, khususnya wanita yang kayaknya kita harus seperti ini gitu, ada nggak? Wah kalau ditanya ya, ada sih beberapa food vlogger itu, cuma ya kayaknya kita nggak masuk akal juga kalau kita ngikutin Iya. caranya mereka sih gitu. Betul. Cuma senang dengan kejujurannya dia nge-review makanan sih, kita lebih melihat itu, oh ternyata viewer itu senang dengan yang jujur gitu loh, maksudnya real. Ada kalau enak ya enak gitu ya, kalau misalnya ya nggak terlalu gimana-gimana dengan ada rasa kurang ini ya kita jujur, tapi kan tetap kita kembali lagi, kita belum sampai hati yang seperti itu gitu, sejujur-jujurnya ngomong gitu kan, rasanya makanannya seperti apa atau kondisi tempatnya seperti apa, kita masih menjaga perasaan pemilik tempat, menjaga orang yang menonton. Jadi ya kita idolain itu food vlogger, ya udah sekedar kita belajar cara dia menyampaikan apa yang dia sampaikan, oh seperti ini ilmunya aja yang kita cari sih gitu. Tapi nggak mengidolakan terus membuat video sama seperti yang mereka lakukan, itu kayaknya nggak cocok sama kita sih sebenarnya. Oke, berarti memang melihat tapi memang ada gaya tersendiri, Iya. ciri khas tersendiri Benar. seperti itu. Nah kalau boleh tahu nih setiap bulan ada target video tertentu nggak sih, harus membuat video berapa banyak Mbak Shen? Sebenarnya sih ada ya, cuma kan kendalanya suaminya ini kerja nggak di Balikpapan. Oh, oke. Jadi kalau memang ada waktu dia pas lagi bisa pulang Balikpapan, kita sempatkan bikin video. Memang target sih sebisa mungkin 1 minggu sekali itu ada video yang di up. Cuma berjalannya waktu nggak bisa ternyata, kondisinya nggak memungkinkan. Gitu. Oke, berarti memang sejauh ini aktivitas ini tuh buat senang-senang dulu Ya, seperti itu. ya, Berarti benar. belum dimonetisasi akun YouTube-nya atau bagaimana nih kira-kira? Maunya begitu sih ya. Maunya sih begitu gitu ya. Cuma ya kita bilang ya itu seperti lagi kita bilang, kita belum money oriented ya sebenarnya. Betul. Untuk YouTube sendiri kita lebih untuk kayak eksistensi mama-mama aja sih sebenarnya gitu ya, sama berbagi kesenangan kita untuk nge-review makanan yang terutama sih saat ini masih untuk yang seputaran Balikpapan aja sih, masih seperti itu aja. Oh, oke. Nah, ini mungkin pertanyaan yang cukup membuat saya penasaran ya seperti itu. Karena kalau misalnya kita lihat nih di misalnya Instagram atau di YouTube dan lain sebagainya, ketika ada ibu-ibu yang sedang memberikan atau menunjukkan eksistensinya di media sosial, itu sering kali ya
menjadi bahan olok-olok atau satirnya anak muda Iya, nih. banget. Nah kira-kira kalau dari pandangan dua orang ibu ini tuh gimana tuh? Pernah nggak sih ngerasain hal itu atau misalnya pas mau ngupload video kepikiran jangan-jangan ntar balik ketawain nih anak gua gitu kan atau temennya anak gua gitu. Kira-kira gimana dari Mbak Sharon dulu? Kalau aku sih mikirnya ya lebih kesadar diri kali ya. Iya. Mungkin dalam artian gini, kita kan buka sosmed mungkin dalam waktu 24 jam itu mungkin kita bisa 5-6 jam tuh buka sosmed ya. Iya, Jadi betul. kita tahu, oh ini yang begini nih yang gak diterima banget nih. Oke. Ini yang pasti bakal dihujat nih. Jadi kita ya udah, kita nampilkan apa adanya, tapi bukan berarti untuk menjatuhkan diri Berlebih-lebihkan. kita kan. Maksudnya demi apa sih kamu begitu supaya viral gitu, tapi dihujat gitu misalnya gitu. Kadang-kadang sedih sih kalau ngeliat ada yang orang ibu-ibu gitu perempuan terus betul. bikin konten walaupun Demi hanya viral. di Instagram yang cuma sepersekian detik Betul, betul. kamu bikin betul, sesuatu setuju. yang ujung-ujungnya kamu dihujat, kamu ya kalau kamu kuat mental gitu Betul. kan. Apalagi ini sudah berkeluarga, Iya. punya anak seperti Kasihan kan anaknya kan juga bergaul ya, betul. ada juga kehidupannya mereka. Kalau didengar nanti mamamu gini kok begini di sosmed gitu, lebih ke situ ya, maksudnya lebih ke sadar diri aja ya gitu loh. Maksudnya kamu bikin sesuatu, kamu tampilkan di sosmed, yang lihat itu nggak 1-2 orang gitu Betul. loh. Tampilkan ya yang wajar aja. Kalau aku Betul. sih lebih ke situ sih. Dan katanya jejak digital itu nggak bisa dihapus Wah, seperti itu bener ya. banget. Itu bener Nah, banget. kalau boleh tahu dari teman-teman sendiri kira-kira mendukung nggak sih? Karena kan tadi diceritakan bahwa keluarga mendukung sekali gitu kan. Nah, kalau dari teman-teman sendiri kira-kira pernah nggak nih kedengaran kayaknya ada yang ngomongin deh kita di belakang gitu. Bagaimana tuh Mas Shan? Kalau temen sih selama ini ya bersyukur ya, teman-teman itu malah seneng gitu kan. Kadang bahkan ada beberapa teman yang tinggal di luar negeri ya, kadang kapan dong upload lagi, kangen makanan Indonesia, walaupun cuma ngeliat kalian berdua yang makan kita udah seneng gitu. Kadang-kadang kayak gitu kan, bilang oh, oke, berarti responnya teman-teman ini ya luar biasa ya, walaupun ya mungkin ada lah temennya teman gitu yang berkomentar yang nyampe lah di telinga. Cuma kita lebih berpikir kita kan tidak melakukan hal yang menurut kita melanggar ya, normal lah terutama. Yang kita tampilkan juga masih sebatas wajar, kita menampilkan diri kita ibu-ibu ya, kenapa tidak gitu loh ya kan. Walaupun mungkin bilang gini, oh udah mama-mama masih stylenya, masih gayanya gini. Emang salah gitu ya, zaman gini tuh tidak ada yang salah gitu loh. Setuju. Memang zamannya orang untuk ya udah kamu suka kamu lakukan selama tidak melanggar haknya orang lain, tidak melanggar aturan-aturan yang memang berlaku, apalagi kamu bermain sosial media, ya udah go ahead aja gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih berdua kan suka banget ya nge-review makanan ya. Di rumah masak nggak sih sebenarnya? Gimana Ya, Mbak jawab. Sharon? Ayo silakan dijawab Ibu. Jawab masak lah. Oke. Cuma bisa dihitung pakai jari. Oh gitu ya. Berarti lebih sering makan di luar seperti itu. Gimana ya, anak cuma satu nih Mbak, Iya, jujur aja anak cuma satu. Kayaknya kalau kita harus masak, menghabiskan waktu di dapur sekian jam gitu, Iya, kayaknya betul. kurang produktif ya. Kalau buat aku ya, tapi masak, jujur, apalagi selama pandemi awal-awal itu yang kita benar-benar menghindari tempat ramai, terus tempat makan di luar juga pada tutup, ya masak. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Iya, mau nggak Oke, mau. berarti memang selama pandemi ini kalau nggak salah sempat berhenti gitu, vakum gitu Iya ya? benar. Oke. Apalagi dari 2020 ya, itu benar-benar kayak kena penyakit mental aja kita kayak drop banget mental kita ngadepin situasi gitu ya. Maksudnya akhirnya ya udah kita stop aja deh. Lagian tempat-tempat makan ya walaupun sih mungkin ada beberapa tempat makan yang tetap memaksakan buka, menerima pengunjung, tapi ya kitanya aja yang masih jiwa parnonya mama-mama ini juga takut ya, karena bagaimanapun kan kalau kita jalan keluar-keluar di rumah ada orang tua, ada anak, ya lebih menjaga diri sih, jadi lebih baik Betul. kita pending aja dulu untuk bikin kayak konten sih itu aja. Oke. Dan Tribuners ini jujur ya merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa mewawancarai dua ibu ini, di mana memang mereka berdua ini kembar seperti itu ya, kembar dan saling mendukung satu dengan yang lain. Dan yang lebih membanggakan lagi sebenarnya sih, karena meskipun kedua ini, sorry nih ya saya ngomongnya statusnya udah ibu-ibu gitu kan, tapi masih tetap aktif dan berani memberikan eksistensi dirinya di media sosial. Nah mungkin terakhirnya kepada Mbak Sharon dan juga Mbak Sean, adakah mungkin kira-kira tips sih bagi teman-teman mungkin di luar sana, khususnya perempuan, mau ibu-ibu ataupun seperti saya statusnya masih single gitu ya, yang ingin tuh mengeksistensikan dirinya di media sosial, ada nggak sih tips khusus kira-kira yang oke, kalau memang kamu suka sesuatu, lakukan saja seperti itu, atau bagaimana nih kira-kira? Dari Mbak Sharon dulu. Kalau aku sih maksudnya lebih ke apa adanya sih ya. Maksudnya
kamu main sosmed itu lebih untuk hiburan, tujuannya mungkin ya, tujuannya dulu awalnya untuk hiburan atau lebih kayak untuk sekedar mencari informasi. Ada kan orang yang bikin akun nih, Betul. tapi dia nggak pernah Ada postingan. upload apa-apa. Setuju. Dia lebih untuk mencari tahu informasi soal teman mungkin atau berita gitu. Tapi ada juga yang aktif ya, dalam waktu 24 jam semua diupload. Nggak masalah sih kalau aku. Ya mungkin cuma lebih ke apapun yang kamu upload bisa dipertanggungjawabkan kali ya. Ya, Lebih ke situ setuju. sih. Karena apapun semua itu kan nanti imbasnya ke anak, ke Betul, suami, ke betul, keluarga. betul, ke Lebih keluarga. ke situ aja sih. Oke, kalau dari Mbak Shon sendiri kira-kira gimana? Kalau menurut saya ya, bermain sosmed nggak masalah. Tapi lebih baik tampilkan apa adanya, diri kamu seperti apa. Kalau memang suka, lakukan, dan menurut kamu membuat kamu lebih percaya diri, membuat kamu itu jadi satu wadah buat kamu menunjukkan, aku bisa nih seperti ini. Misalnya dia bisa mengupload hal-hal yang dilakukan, misalnya dia pintar menggambar atau dia mungkin pintar membuat apa ya, kerajinan apa, terus dia upload di sosmed gitu kan, kenapa tidak gitu loh. Mungkin memang banyak orang yang tidak tidak mau atau tidak pede untuk menampilkan dirinya di sosmed ya, mungkin jarang mengupload wajahnya atau apa, itu nggak masalah gitu kan. Tapi yang bisa kamu lakukan ya mungkin ya itu mengupload apa yang bisa kamu lakukan, misalnya kegiatan-kegiatan atau mungkin kegiatan anakmu yang menurut kamu itu bernilai apa istilahnya buat orang-orang menganggap bahwa oh itu positif nih yang dilakukan anaknya, ya udah silakan diupload. Intinya sih nggak fake aja gitu ya. Betul. Maksudnya apa yang kamu upload itu real aja, sesuai apa yang memang kamu lakukan, dan di kehidupan kamu memang seperti itu, ya itu lebih menarik sih kalau menurut aku gitu. Betul. Berarti Jadi, memang terlepas dari statusnya apapun seperti Apapun itu ya, itu, ya. siapapun berhak untuk Berhak. memberikan eksistensi dirinya di Iya. media sosial, asal tadi mempertimbangkan beberapa Iya, hal iya, seperti keluarga, kemudian apakah ini bersifat edukatif Iya. atau tidak Iya, seperti benar. itu. Wah, luar biasa sekali Tribuners ya, banyak sekali hal yang kita dapatkan gitu ya, berbincang bersama dengan dua orang ibu ini. Jadi itu dari Tribuners ya, satu hal yang bisa kita petik adalah bahwa apapun yang kita sukai seperti itu, terlepas dari status marital kita, apakah kita seorang single, seorang ibu, seorang mungkin seorang janda, mohon maaf gitu ya, tapi apapun itu, selagi itu masih bernilai edukatif seperti itu, selagi itu masih bisa memberikan sesuatu yang positif bagi orang lain, lakukan Ya, saja. benar. Seperti kata sebuah merek sepatu ya, just do it, Just gitu do ya, it, ya. just do it. pernah denger itu Iya. ya. Oke Tribuners, demikian obsesif kali ini, dan jangan lupa untuk saksikan obsesif edisi lainnya, dan tentu saja dengan berbagai macam bincang-bincang tentunya pasti inspiratif buat kita semua. Untuk itu Tribuners, saya Bella Evangelista Saya Sarah Natali. Dan Syasyaun. pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan bye.